Karena perkutut sarang tanah yang kami dapat dibeli dalam ombyokan, pengalaman kami perkutut ini berbunyi pada hari-hari tertentu, yaitu terbiasa pada hari Kamis malam Jumat saja, tepatnya tengah malam. Tuah sebagai perlindungan gaib untuk sang empunya. Kedua, kelancaran dalam keberuntungan, bisa rezeki, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkutut sarang tanah memiliki insting yang kuat. Sobat, perkutut yang hidup di alam liar umumnya memiliki atau membuat sarang pada sebuah pohon atau tempat yang tinggi jauh dari keramaian makhluk hidup lainnya. Ini adalah sebuah naluri yang biasa bagi seekor burung, sobat. Mengapa hal ini demikian? Di alam liar, makhluk hidup adalah rantai ekosistem alamiah, di mana terdapat rantai makanan yang sudah menjadi hukum alam. Oke sobat, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh lagi, alangkah baiknya buat kalian yang mungkin baru saja menemukan channel ini, kalian bisa langsung subscribe channel ini sobat, agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari kami, channel Sobat Jejak Alam. Sobat, secara sederhana, rantai makanan dapat digambarkan seperti hewan kecil akan dimakan oleh hewan yang lebih besar dan akan terjadi seterusnya hingga rantai makanan dilakukan oleh predator puncak. Ini terjadi untuk keseimbangan terhadap alam, sobat. Nah, pada burung yang memiliki kategori hewan terlemah dari predator lain, secara naluri akan membuat sarangnya pada sebuah pohon untuk melindunginya dan terhindar dari serangan predator. Pada burung perkutut adalah sungguh memiliki misteri tersendiri, baik dari cerita leluhur Jawa dahulu hingga kini. Ya, perkutut ada juga yang memiliki sarang di tanah, sobat. Ini sangat istimewa untuk seekor burung yang hidup di alam liar. Mengingat predator adalah hewan pemangsa yang hidupnya selalu di darat untuk mencari makanannya, mengapa hal ini bisa terjadi, sobat? Hal ini dikarenakan pada perkutut sarang tanah memiliki kemampuan dan ciri tersendiri, baik dalam ciri bulunya yang dapat berkamuflase maupun secara karakternya mempunyai insting akan datangnya predator. Perkutut sarang tanah memiliki insting yang sangat kuat, sobat, di mana sebelum dia membuat sarangnya, terlebih dahulu sudah bisa membaca predator apa yang ada di sekitarnya, hingga akhirnya secara nalurinya bisa dikatakan aman dalam jarak atau radius tertentu. Dengan pigmen bulunya yang sudah beradaptasi dengan karakter tanah lembab dan basah, maka akan merubah kondisi bulu saat terkena sinar matahari untuk berkamuflase seperti tanah dan hewan predator lain seperti ular tanah. Sobat, perkutut sarang tanah tentunya bersifat atau berkarakter tenang hingga bisa seketika mematung tanpa gerak sedikit pun. Sifat seperti ini juga merupakan nalurinya untuk selalu waspada terhadap serangan predator di sekitarnya. Perkutut sarang tanah tentunya bisa terbang tinggi loh sobat. Hal ini sudah menjadi naluri alam sebagai seekor burung yang memang dibesarkan oleh alam. Ketika ada mangsa atau predator lain yang datang, maka secara otomatis akan terbang. Lain halnya ketika kita memelihara dari anakan ya sobat, maka tentunya tidak akan bisa terbang tinggi dan sudah pasti jinak. Nah, dari beberapa penjelasan mendasar dari perkutut yang suka bersarang di tanah ini, dapat diambil kesimpulan bahwa perkutut sarang tanah
sangat bertuah dalam pemaknaannya, yaitu yang pertama, memiliki karakter yang selalu waspada dengan ketenangannya, yang seakan-akan mematung atau jarang bergerak. Yang kedua, memiliki pigmen bulu yang berbeda dikarenakan sudah beradaptasi dengan elemen tanah. Kemudian yang ketiga, memiliki karakter hewan unggas yang pemberani. Keempat, jarang berbunyi dikarenakan salah satu caranya agar tidak mengundang predator lain atau terdeteksi oleh predator lain. Bagaimanakah mengetahui ketika kita memiliki perkutut sarang tanah yang kita dapat ini dari alam atau bukan? Berikut beberapa penjelasan umum menurut para leluhur spiritual Jawa kami, sobat. Yang pertama, perkutut ketika di dalam sangkar pembawaannya tenang dan terkadang mematung. Kedua, memiliki mata yang sangat tajam. 3. Lurik bisa terdapat di kepala dan ekornya, bisa terlihat semu ataupun jelas. 4. Perkutut sarang tanah tidak terbiasa dengan tangkringan, jadi 80% lebih sering berada di bawah sangkar, terkecuali hanya untuk mencari makanan. Kelima, pada umumnya tidak bisa dijadikan patokan kecuali Anda mendapatkannya dengan menjebak di dalam sarang tanahnya sendiri. Dan kalau memang didapat dari alam sendiri, biasanya terlihat semu kehitaman warnanya, sobat. Keenam, untuk karakter bunyinya, karena perkutut sarang tanah yang kami dapat dibeli dalam ombyokan, pengalaman kami, perkutut ini berbunyi pada hari-hari tertentu, yaitu terbiasa pada hari Kamis malam Jumat saja, tepatnya tengah malam. Berikut adalah beberapa tuah yang masih berhubungan dengan sifat dan karakter perkutut sarang tanah alam bagi sang pemilik. Yaitu yang pertama adalah tuah sebagai perlindungan gaib untuk sang empunya. Kedua, kelancaran dalam keberuntungan, bisa rezeki, dan lain-lain. Ketiga, sang empu secara otomatis akan muncul aura kewibawaan dan akan selalu disegani jika sudah bersinergi atau selaras dengan burung perkututnya. Baiklah sobat, itulah tadi penjelasan tentang ciri dan karakter perkutut sarang tanah yang bertuah. Bisa Anda percaya maupun tidak, itu adalah hak Anda. Tak lupa semua terjadi atas kehendak Tuhan Sang Pencipta semesta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.